terkait dengan tagar darurat, peringatan darurat Indonesia. Nah kalau hari ini justru di sejumlah wilayah daerah Indonesia terjadi demo besar-besaran. Nah sebetulnya kalau mengacu pada revisi Undang-Undang RUU Pilkada dilakukan oleh DPR kemarin, apa sih yang bisa kita cermati Mas Iqbal? Ya sebenarnya kan ini ya mungkin aspirasi dari masyarakat ya untuk merespons aturan-aturan terkait dengan pilkada. Jadi ini memang ceritanya agak lumayan panjang ya, tapi kalau kita singkat sebenarnya ada 2 poin ya. Yang pertama terkait usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian yang kedua soal partai ya, atau gabungan partai yang bisa mengajukan calon di pilkada besok gitu. Jadi tapi memang ini yang menjadi sorotan adalah terutama terkait batas usia. Jadi memang awalnya di aturannya adalah minimal 30 tahun untuk gubernur atau wakil gubernur, kemudian digugat di Mahkamah Agung dan dinyatakan bahwa iya 30 tapi ketika pelantikan, bukan pendaftaran. Kemudian setelah itu digugat kembali di MK dan dinyatakan bahwa tidak bisa, tetap 30 ketika pendaftaran di KPU. Kemudian dikebut lagi besoknya di DPR bahwa kembali lagi ke syarat awal 30 ketika pendaftaran. Sangat kilat, bahkan hanya sekitar 7 jam ketika pelantikan. Iya, memang ini jadi kayak ada ya perubahan-perubahan norma yang sebenarnya sedikit-sedikit saja ya, tapi maknanya signifikan gitu. Jadi memang dan masyarakat juga dan mungkin sebagian publik juga menilai ya ini untuk menguntungkan salah satu anak presiden yaitu Kaisang Pangarep ya. Karena memang jadi cawagup ya. Ya, cawagup karena posisinya terakhir kan Mas Kaisang sudah dapat rekomendasi dari Partai Nasdem untuk menjadi wakil gubernur di Jawa Tengah berpasangan dengan Pak Ahmad Lutfi. Nah, cuman memang Kaisang itu kan dia berusia 30 tahun itu di 25 Desember ketika hari Natal nanti. Sementara usia sekarang masih 29 ya. Jadi memang dia belum memenuhi syarat gitu ya untuk maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jadi kurang lebih sih sederhananya keresahan masyarakat itu ya wajar ya. Makanya karena ada memang lawan gitu ya. Iya, lawan dan hormat kawal putusan MK dan seterusnya. Karena memang ya rasanya baru tahun lalu ya masyarakat juga heboh dengan putusan MK, tapi waktu itu untuk syarat calon presiden atau wakil presiden. Yang mana waktu itu kan syaratnya 40 tahun. Cuman karena digugat, kemudian dia jadinya adalah tidak harus 40 atau pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah. Yang mana itu untuk memuluskan jalannya Mas Gibran ya sebagai calon wakil presiden. Karena waktu itu Mas Gibran masih 36 tahun. Tapi yang cukup menarik Mas Iqbal, kalau kita lihat aksi demonstran bahkan hingga saat ini masih terus banyak sekali berdatangan. Tidak hanya dari kalangan ormas, masyarakat sipil, bahkan mahasiswa, tapi berbagai kalangan artis, sebut saja komedian, kemudian sutradara, beberapa tokoh public figure juga datang menyuarakan aspirasi mereka. Fenomena apa yang kita bisa tangkap dari hal ini Mas Iqbal? Ya mungkin sebagian masyarakat mungkin capek juga, mungkin mereka dianggap bodoh atau seperti apa gitu. Dibilang mungkin dikira masyarakat ini nggak paham gitu ya, apa yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya dengan era media sosial ini kan saya rasa untuk memahami apa yang terjadi beberapa waktu belakangan rasanya masyarakat juga sudah paham ya. Karena ya media juga membantu ya menjelaskan misalkan kenapa sih ada aturan ini, kenapa sih digugat, kenapa sih waktu itu ketika putusan MK 90 untuk Mas Gibran kok langsung berlaku, kok yang sekarang nggak berlaku dibahas lagi di DPR seperti apa. Kayaknya masyarakat juga sudah paham ya karena edukasi juga dari teman-teman media dan saya perhatikan juga beberapa influencer juga influencer yang memang paham ya untuk masalah ini. Bahkan akademisi pun juga semuanya banyak sekali yang menjelaskan di berbagai platform media. Jadi saya rasa masyarakat mungkin gerah juga ya dinilai tidak paham gitu ya. Makanya sampai aktor sekelas Reza Rahadian pun turun ya ke jalan itu menurut saya luar biasa ya demokrasi ini.